Begitulah cara-cara kita untuk berlindung kepada Allah, beramal dengan ikhlas, banyak berbaik sangka. Insya Allah iblis tidak bisa menjatuhkan kita dari derajat takwim kepada derajat asfala safilin. Kan itu dalam surat Tin, manusia ini sangat takwim, baik kejadiannya, tapi kalau dia tidak pandai akan jatuh kepada asfala safilin. Aspal di mana tak aspal, dia nyopot tinggi na jalan di orang tua, aspal tetap di bawah tapak sepatu letak. Manusia yang takwim bisa jatuh kepada derajat asfala safilin kalau dia tidak hati-hati dengan godaan iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita pagi ini, ba'da matana, setelah dimatikannya kita tadi malam. Dan suatu saat wa ilaihin nusyur, semua kita akan kembali kepadanya selama-lamanya. Sebanyak-banyak harta yang dimiliki bagi orang yang telah mati, karena telah kembali kepada Allah, tidak ada niatnya untuk melihat kembali hartanya itu. Begitu juga seindah-indah rumahnya, kok pulangnya sekali setahun kan apa? Tapi dia wa ilaihin nusyur, tidak kembali lagi. Beberapa bulan yang lalu Pak, saya ngaji ke Jawa Timur. Maka sampai jolah matoko mencari jambatan Suramadu. Itu sekira-kira panjangnya 7 kilometer. Tapi tidak ada masjid, tidak ada pom bensin, tidak ada tempat istirahat. Malah orang turun di sana untuk berfoto ditangkap. Jadi jembatan itu hanya gunanya tempat lalu sepanjang-panjang jembatan itu. Maka dunia yang disilaukan mata kita melihatnya ini hanya sebuah jembatan untuk kita pergi ke kampung yang sebenarnya, yang disebut wa ilaihin nusyur. Saya sampai sekarang dimatikan malam, dihidupkan pagi. Itulah 71 tahun Jo Masehi, lah 73 tahun Jo Hijriah. Mati malam, hidup pagi. Tadi mati malamnya dia teoto lah dicarikan dek Pak Wawa kamar hotel di Bundago, belum sempat ke sini. Tibo dari Darmasraya tadi hari 4:30 langsung bau duit. Ada beberapa kalau lalu dan teoto tadi. Tentu saja tidak separono lalu di rumah. Apa kata Pak Wawa? Buya Marfendi, bisa tidak Buya turun dari hotel Bunda tu pai kuliah subuh ke Nurul Hajj? Soalnya pandai jombo jalan besok Pak Wawa jadi. Tunggu tiba di Nurul Hajj lah lamo bana ndak kamari. Lai sehat-sehat Bapak Ibu. Mungkin jemaah nalamo lawanya lo
Ustaz nang gaya-gaya saya di Masjid Raya kini dah boleh nanado nampil yang gaya ambo seorang tu Ustaz muda-muda saja ngaji Masjid Raya dete Korista Wardi gowara lokolalai sahabat orang umur 71 kolah rawan mati. Jadi kalau ada ibu-ibu suami dan sagai ambogo meninggalnya jadi ratu yo beriar lalai. Karena orang saumu ambogo lah patu imam mati. Tapi bang kau Ustaz itu yo pertama jawabnya aja lalu sampai. Nang kedua jamaah kau banyak mendoa nambok. Ya Allah sehat kau nyala Ustaz Ristawardi kau bisa jonyo datang ke masjid kami balik. Itu banyak orang kau ada orang kau menjumpa cici dalam hati saja. Itu mungkin lain duit yang mau sampai gini. Jadi setelah kita hidup pagi ini, semenjak tadi Bapak Ibu sudah mungkin melalui kehidupan itu dengan ibadah. Ada yang salat sunat wudu, ada yang salat sunat hajat, ada yang salat sunat tahajud, ada yang salat sunat witir. Sebab ibadah sunat kalau mau kita mengerjakan banyak dari ibadah wajib. Salat wajib 5 waktunya Pak. Tapi salat sunat banyak sekali. Untuk apa itu? Untuk memberatkan timbangan kita sebelah kanan nanti. Mudah-mudahan kita tidak malas untuk mengerjakan yang sunat ini. Amin. Ya Rabb. Pagi kini ibu-ibu bapak-bapak kita bercerita. Kalau mengaji orang bukit tinggi kau anak dia kaji. Berjalan awak kemari ada parabe. Sekolah ke parabe membeli bareh ke Sirakut. Biarlah kaji kurang lebih asabadan lagi kaput. Syekh Ibrahim Musa. Berjalan awak ke sinan ada tarbiyah Islamiyah Candung. Berjalan awak kemari ada diniyah pasien. Jadi panuhnya lah melimbak, kurangnya ndak pada kuat. Di tengah bana tulang punggung sedang tapik matahari dan lah tasabui dinamo tempo di gala. Itulah orang Bukit Tinggi, banyak alim ulama. Kemudian kaji ko ibarat orang menabang tabu lah dicancang dari ujung sampai ke pangka deh buya-buya gitu. Oh ingin mengaji tarikat rukuk sujud awak kali terkena Pak Ridwan sampai gini ada itu ya untuk menghormati beliau masih tersangkui di dinding tarikat ada pengajian semuanya. Jadi kalau ambo ulang lo mengaji pagi ko lah tahu juang tabu tu di bodembo ambanya leh. Tapi walaupun amba tabu di ujung mani tabu di pangka nangka ditanam balik ujungnya atau pangkanya. Jadi kok lah hamba ujung tabu kita tanam malah. Ko amuah kita menanam di tanah hitam kepanehan lai batarut salai daun kajadi suluh dengan kalam rajin kita menanam ujung tabu insya Allah jadi pangka tabu je. Apa ujung tabu nang kita tanam dalam tosia subuh go dialog antara iblis dengan Allah. Ini mengagumkan ini Pak. Iblis yang telah keluar dari surga mau berdialog dengan Allah. Manusia ada yang tidak mau Pak. Nikmat banyak diterimanya dari Allah, dia tidak mau berdialog. Apa dialog kita dengan Allah itu? Yang melalui salat. Apa yang kita baca ketika bersimpuh? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul
lillah. Itu yang dibaca Nabi ketika beliau bersimpuh di Sidratul Muntaha. Itu memuji Allah semuanya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Tidak ada yang untuk kita itu. Ada satu versi lagi bacaannya at-tahiyatul lillah wal mubarakatus salawat wat thayyibat. Artinya sama saja. Kenapa bisa beda bacaannya? Dia hadis. Kalau Al-Quran di mana saja tidak ada yang beda. Kalau hadis tuh siapa mendengar dari Nabi, acaranya menyampaikan ke orang beda lah. Maksudnya juga tetap seperti itu. Jadi kita teruslah berdialog dengan Allah. Kenapa? Karena kita dengan Allah itu yang satu namanya makhluk kita, yang satu lagi Khalik. Kalau makhluk ini merapat dan mendekat kepada Khalik, maka akan keluar dari tubuh orang itu akhlak. Akhirnya nanlah kurang kok kan akhlak, ibu-ibu bapak. Ya kan? Jatuhnya nama baik manusia, hilangnya reputasi karena akhlaknya jelek. Jadi akhlak tidak sama dengan moral. Orang berakhlak sudah tentu bermoral, tapi orang bermoral belum tentu berakhlak. Karena akhlak itu hanya ada hubungan kita dengan Allah. Orang yang tidak bertuhan kepada Allah, sebaik apapun moralnya, tidak bisa disebut akhlak. Nah, menjadi acuan jawab sedang iblis lenamu coba dialog ya Allah. Kata Allah ke iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Apa yang menyebabkan engkau tidak mau saya perintahkan memberi hormat kepada Adam? Jawab iblis, ana khairum min, saya lebih baik dari Adam itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan Adam itu dari tanah, sedangkan saya dari api. Jadi menurut iblis, dengan tanpa berpikir, api itu lebih baik dari tanah. Ternyata itu sama. Dia teh tanah bisa di tagaan masjid, dia teh tanah bisa di tagaan rumah tahfiz, dia teh tanah bisa di tagaan panti asuhan, dia teh tanah bisa didirikan hotel, dia teh tanah bisa dibangun perkantoran. Maka iblis mengatakan keakuannya dengan membanggakan dirinya dari api, itu Allah marah kepadanya. Apa kata Allah kepada iblis ini? Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Cepatlah engkau nyak dari surga ini. Engkau tidak patut membanggakan diri di tempat ini. Cepatlah keluar, engkau makhluk terkutuk. Yang perlu kita perhatikan di sana apa? Apakah iblis cemas terusir dari surga? Tidak, Pak. Bahwa mengkondak camehnya Pak Ustaz dari serugo tausiah, inyolah tinggal sinan 6.000 tahun. Jadi dulu iblis itu makhluk tahan. Lawanannya tinggal di serugo lah 6.000 tahun. Nah jadi masalah awaknya sudah umur pendek penyakitan, iya kan? Masuk serugo belum pernah, nanti masuk neraka lo mereka malam. Awak ini kok kebanyak penyakitan. Ada nana samure, ada naremeti, ada saraf terjepit, iya kan? Macam-macam, ada nana kena jin balang.
Pokoknya di kampung segala sakit tulang tu kena izin malang. Rumah sakit beda-beda namanya. Ya kan? Alum pernah masuk surga, mencaliak saya belum pernah, nanti masuk neraka loh. Manusia yang engkar lebih malang nasibnya dari iblis. Jadi katanya, ya Allah, saya akan keluar dari surga ini, tapi beri saya kesempatan. Mangga ke Allah, idui anambo sampai hari kiamat. Apa ke Allah, engkau diberi hidup sampai hari kiamat. Indah sekadar hidup saja, fasilitasnya dua lagi Allah. Aduh, pertama ndak tua, tidak pikun. Yang ketiga, engkau tidak sakit Allah. Umur panjang, indah sakit, indah pikun. Tiga lagi ada Allah, cie diminta yang tiga. Kalau nggak percaya ibu apa ilah ke rumah sakit Ahmad Mukhtar wa tanya ke perawat tu. Aduh ibili dirawat sekolah. Nggak ada Pak, dia nggak pernah sakit. Coba bayangkan itu makhluk yang sangat marah kepada kita, tapi dia tidak sakit, tentu saja dia bersemangat untuk menyesatkan kita. Jadi kita perlu ekstra hati-hati. Agecnya lain. Qala fabima aghwaytani, karena aku ini sudah engkau jadikan makhluk sesat ya Allah, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, akan saya sesatkan anak Adam itu, biar dia presiden, biar menteri, biar gubernur, biar wali kota, biar ustad, biar buya, biar haji, biar kiai, biar ulama, akan saya sesatkan dari jalan engkau yang lurus. Ada ulama yang tersesat? Ada. Kenapa dia tersesat? Tidak berani mempertahankan akidah. Inyo tarayu jo benda daripada kasih sayang Allah. Itu hilang karismanya sebagai ulama dengan dapat jabatan baru. Tidak ada lagi Pak. Dari mana kau datang menyaksikan anak Adam itu kecil Allah? Saya akan mendatangi mereka, la'atiyannahum min baini aidihim, akan saya datangi dia dari depan. Bagaimana cara iblis mendatangi manusia dari depan? Dijadikan mata manusia ini terpukau dengan keindahan, kekayaan dunia. Atau dari depan. Wa min khalfihim, kece iblis. Dan saya tolak terus dari belakang. Wa an aimanihim wa an syama'ilihim. An aimanihim, sebelah kanan itu apa? Itulah inyo nafsu nan terletak sebelah suo bapantang karandaan. Kemudian nan dan sebelah kiri hawa bapantang kalintasan. Hawa bapantang kalintasan, nafsu bapantang karandaan. Dunia semakin kemilau, didorong oleh setan dari belakang. Sampainya mengecewakan ke Allah, wala tajidu aksarahum syakirin. Dak kawara anak Adam tu nambah syukur engkau ya Allah. Nambahnya tu sasih. Mudah-mudahan jamaah Masjid Nurul Haq tidak termasuk nan sasih tu. Mudah-mudahan selalu dapat hidayah. Iblis melaporkan ke Allah dalam ayatku, tidak seberapa yang bersyukur itu, banyak nan maikui amboj. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Jadi kaum muslimin yang terhormat, sampai kapan iblis itu mengganggu kita? Sampai roh keluar dari badan Pak.
Angok awak keluar dari badan tu, awak masih digadut. Menggadang mati iblis tu pak, kurang ko Islam nyoba empuk ndak pernah tobat. Nyoba Islam nyoba zina ndak pernah tobat. Nyoba Islam nyoba malu anjing dia teoto pai baburu ndak pernah tobat. Atu gadang mati pilih orang tu kemati. Orang Papua tu bisa itu kecil. Orang malu anjing bisa menyala. Ya kan? Orang itu akan mati kalau dia tidak menyembah Allah lagi sesuai dengan kebiasaannya. Itu kadang nanti iblis itu mudah disesatkan. Jadi pak acaranya Ustaz bantu ikan dalam lubuk iblis ke ya pak. Baikkan dalam lubuk. Di hulu tubuhnya lapeh. Di bawah lukahnya tangan. Di tengah jalurnya seraan. Kalari ke lubang batu basilang murid Jepangani. Begitu kepungan iblis kepada kita. Jadi caranya bagaimana? Pertama fasta'iz billah. Taruhlah dalam hidupku setiap taat, setiap detik, setiap apa saja berlindung kepada Allah. Tidak baca Quran saya bertawuz. Anak kediri saya a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laikan amu apa? Dibuka kotak musajid untuk ada tong isinya ada pengurus harus bersama-sama apa? Jam bendara seorang saya. Nyumurah saya iblis berisi apa? Ada yang salah nak. Nyuka kotak musajid tadi bendara hanya masuk ke plastiknya bawa pulang ke rumahnya. Iya kan? Selantas ini iblis menggoda tu, kadang-kadang kau kata sedang. Bikon dah wang pengurus dah pelej. Leter enggak ada apa tu? Basamu buka kotak tu, jangan sorang-sorang. Iblis mudah sebab isi. Ya kan? Jadi anak di kerajaan balindung ke Allah. Itu nomor pertama. Sebab babang kau itu nan mengizinkan iblis mengadu hawa Allah. Kalau awak berlindung ke Allah, Allah melindungi awak. Tidak kalau de iblis menembus pertahanan Allah, karena inyo dibuai de Allah juga. Kalau kita tidak berlindung ke Allah, tidak mungkin mana awak iblis. Pertamanya senior dari awak. Pengalamannya banyak. Nah keduanya tak gaya-gaya, tak sakit-sakit. Nyawa semangat. Kecil ibu adanya mau nyunju serupa ibu kan dah. Sebab kakinya tak layu. Iblis. Nah itu yang pertama. Yang kedua, supaya awak jangan buluh de iblis, beramallah dengan ikhlas. Itu yang kedua, beramallah dengan jadi ustaz serupa mboko ikhlas. Ada ustaz zaman kini kok pak, nyotatapan tarif honor untuk nyoko. Ada yang berani nyoboka dekat pengurus amplop kok. Jadi siapa saja kita ikhlas. Ibu-ibu merawat suami ikhlas. Baca rohnya kama masak ibu pagi itu tanyonya dulu. Anak kalamak samba dafir joko Firaun namanya. Kok Firaun. Nyora Fir itu pakai namanya dua apa? Kalau Firdaus itu raja, tapi kalau Firaun itu raja zalim. Sudah tu suami ibu pergi dinas ke luar daerah, tu kan enggak bodoh-bodoh kok. Nyawali kain ke pulang. Ya. Tiba di rumah dia, buatlah ke baju ikut. Kuda wali di Kalimantan aja. Jadi kain ku dewa warnanya norak, indah alui kasar. Tapi dia ingin menyenangkan hati suami,
Ya kan? Agi cewek. Dia dah pandai mana udah memilih lagi. Nah, do tetangga pakai kain terpuikul atau lantas bayar ke tukang nyai, diguntiang di nyai, dipakai arisan, dipakai majelis taklim, dipakai masyalangan. Ya. Anak kecil suami kadang mati bini dan yang balik kain. Padahal lama tiwa aku kena pakai taruh nak capek cair macam. Tapi hati suami sana. Bu, suami ibu tu termasuk ambo. Suami ibu termasuk ambo. Ndak ada bedanya je baru apa aman. Baru apa aman tu ada nama bananya menjek kerembi setinggi itu kerembi. Indah, dek pandai tukang baru atau merawat. Kerembi muda je putar je kini pak, nak kerembi masak. Jadi laki-laki ko kalau pandai merawatnya bu, nyoka jinak. Tapi kalau tak pandai, ibu kana basuh laki-laki bajakun. Jadi ada ibu suami ibu dan cewek. Jadi kalau nyota sio-sio di rumah tangga dek bininya, ajakunnya tu turun naik mencelik produksi lain. Siap-siaplah untuk dimadu. Kalau minum madu manis, tapi kalau di madu baik. Jadi ikhlas merawat suami. Apa-apa itu pula, ya kan? Pak, kalau istri minta piti kau apa? Itu bukan awak nan magi, itu haknya. Karena babini itu bapak nini, awalnya kita enggak tahu apa. Kalau pula kaya babini. Ya kan? Jadi haknya sebagai nafkah yang harus diterima. Tapi kalau kita serahkan secara baik-baik, walaupun haknya kita mendapat nilai plus, namanya sedekah. Kan haknya diminta di istri itu kan? Nah, dia lewat dengan ikhlas. Jadi sedekah. Kadang-kadang laki-laki itu kan parabo, minta piti panjang paci lalu pekul minta piti panjang saja. Itu tidak ada palonya. Hati produksi lukur. Ya tak? Atau bapak yang parabo juga orang produksi kok. Bini awak. Awak lagi ada Allah nikmat bagi bini kau pak. Setiap bini pelupo, percaya tak pak? Iya. Di Sabali negeri Bali dah apa sahabat dia dah maaf dia dah lupa je. Apa ijawab lah jamberang kenyo. Muncul le peluponya pak. Ambo istri ambo beranak yang kedua sonsang nak. Kakinya lah ya dulu kuliah ku palau tersangkui. Nak bagara sakinya. Sakit mana dah janyembom bo di bidan ke dalam. 2 tahun sudah tu nak lo lihat. Waktu lalu po sesakit tadi. Jadi kalau ada istri pelupo, pak tu awak yang beruntung. Ya. Ya. Jadi ikhlas magi nafkah istri. Kalau kita ikhlas beramal, iblis tidak akan bisa menyesatkan kita. Terakhir, agar kita tidak bului dari iblis, banyaklah dalam hidup kau berbayat sangko. Kau kadang-kadang orang polisi kau paknya pergi menjamuat ke rumah orang. Ini orang mati kau berpalu. Nampak rumah orang rancak. Di mana PPT ni kelihatan rancak. Kalau mencari rumah orang rancak tu baca Masya Allah Tabarakallah. Kau di mana PPT orang lalu benar ada pak? Ada. Orang asal pemburuan sangko inyo nanta seso alam sampai langkah tatumbuh sulit bertinggang bakalaka badan di sisi orang banyak. Itu kalau orang penyampi hati pemburuan sangko. Tapi kalau orang lapang hati pembayar sangko aman negari katanya.
contohnya. Jadi apa orang memotong abuat kalau dibasuh barage namanya. Ada orang menyebut cukup. Kalau sudah nyok kare rambut awak di tukang cukup, tunjuk tilantang awak di kursi, kan yo? Tunjuk ambil pisau le. Leh ada lari orang cukup tu. Kau dengar nyoda dia ada tukang cukup kerja, pai dia menyelamatkan badan dia. Apa itu? Nyoba bayar sangko. Malah kebanyakan orang ketika itu tukang cukup tu pak pisau lagi sih, apinya lalu. Bakar dua tu. Kecil tukang cukup lah soyak aja. Abang ku bisa tak kalau nyoba pisau lagi dilihat. Karena nyoba bayar tukang cukup aku nyoba memberasihan bulu nak kemengarik lihat. Jadi kalau kita berbaik sangka, hati kita ini akan tentram. Kalau banyak perburuan sangko, hati awak sampai pikiran gundah, kepala angin. Begitulah cara-cara kita untuk berlindung kepada Allah, beramal dengan ikhlas, banyak berbaik sangka. Insyaallah iblis tidak bisa menjatuhkan kita dari derajat takwim kepada derajat asfala safilin. Kan itu dalam surat Tin, manusia ini sangat takwim, baik kejadiannya, tapi kalau dia tidak pandai akan jatuh kepada asfala safilin. Aspal, di mana tak aspal? Dia nyompat tinggi na jalan di orang tua, aspal tetap di bawah tapak sepatu letak. Manusia yang takwim bisa jatuh kepada derajat asfala safilin kalau dia tidak hati-hati dengan godaan iblis. Itulah bapak-bapak tausiah kita pagi kini. Beko jam 9 kita ceramah menyambut tahun baru di Musaji Jami' Al-Kunyang. Nama nang sempat payah kesinan beko. Penceramahnya siap. Tetap Ustaz Ristawar Wardi. Nama hubungi beberapa hari lalu Bapak Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, juga Ustaz atau Buya kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat. Ya Allah, masukkanlah jamaah Masjid Nurul Haq ini ke dalam surga ya Allah. Dan dia juga berdoa hendaknya ya Allah masuk ala Ustaz Ristawardi nalagai na kematian bini itu ke surga ya Allah. Jadi sumpah yang bonak. Sudah bini yang bola mati itu ibu sumpah lombo. Ya kan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus nanti. Amin. Salah ke manusia, ambo minta maaf ke bapak ibu. Salah ke Allah, ambo minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.